Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat-sobat semua. Bersyukur alhamdulillah kita bisa hadir kembali di webinar kali ini dengan materi syarat penyedia dan evaluasi tender pengadaan barang. Materi kali ini akan disampaikan oleh sahabat kita, sobat kita, Cak Mustafa. Mungkin kawan-kawan sudah kenal semua dengan Cak Mustafa, atau yang lebih kita kenal lagi dengan Musang Satu. Beliau akan memaparkan kurang lebih 45 menit, dan setelah itu kita akan lanjutkan tanya jawab kurang lebih 45 menit kemudiannya. Dan untuk link absen atau post test akan kita bagikan setelah narasumber menyelesaikan pemaparan materinya. Nah, agar webinar kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, alangkah baiknya kalau kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, kalau gitu kita lanjutkan saja untuk narasumber kita, Cak Mustafa. Dipersilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Cak Nawirta dari BPBC Tulang Bawang, teman sejawat. Bapak Ibu, peserta kelas online pada siang hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk waktu teman-teman di wilayah Indonesia bagian Barat. Selamat sore untuk teman-teman di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Muji Santosa, selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting, yang kebetulan terlambat ya Cak Nawirta ya, karena ada rapat pada kesempatan siang atau sore hari ini. Yang saya hormati Prof. Muklis dari bagian pengadaan barang jasa pemerintah Kota Kediri, selaku tim MS juga. Ya. Mas Nawirta, Mas Nawirta dari BPBC Tulang Bawang Lampung, yang kebetulan siang ini mendampingi saya, ditunjuk Pak Muji Santosa sebagai narasumber, sebagai moderator yang memandu jalannya kelas online pada siang atau sore hari ini. Bapak Ibu, pada kesempatan sore hari ini saya mendapatkan tugas dari Pak Muji Santosa untuk menyampaikan materi syarat penyedia dan evaluasi pengadaan barang. Kebetulan kalau hanya syarat penyedia saja kan terlalu sedikit materinya, sehingga saya perluas menjadi syarat penyedia dan evaluasi pengadaan barang pasca kualifikasi harga terendah dan sistem gugur. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon maaf sebelumnya saya bukan menggurui Bapak Ibu semua, tapi pada siang atau sore hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama dan berdiskusi bersama. Barangkali ada hal-hal yang belum saya tahu, dapat masukan dari Bapak Ibu semua peserta, juga mungkin sebaliknya begitu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan materi pada siang hari ini dapat bermanfaat nih untuk kita semua. Bapak Ibu, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, ini sekilas tentang diri saya, karena Mas Nawirta tadi belum sempat memperkenalkan. Barangkali juga ada teman-teman yang belum kenal. Kebetulan saya selaku pengelola pengadaan barang jasa, juga pokja pemilihan penyedia barang jasa seperti teman-teman semua. Dan juga sejak tahun 2020 kemarin, saya juga pendamping kontra LKPP, fasilitator RUP LKPP, dan juga sejak tahun 2020 kemarin, saya mendapatkan sertifikat ahli muda K3 konstruksi dari BNSP. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sehari-hari saya bertugas di Biro Pengadaan Barang Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
yang beralamatkan di Jalan Pahlawan 110 Surabaya. Ini email saya, barangkali Bapak Ibu membutuhkan. Ini juga ada nomor WA saya. Barangkali teman-teman, Bapak Ibu semua butuh berdiskusi, bahkan atau saya yang bertanya pada teman-teman semua. Dan saya bersama Cak Rangga dari Tulang Bawang Lampung juga sebagai subscriber, yaitu MR Musang PBJ Channel. Jadi kami membahas PBJ dengan canda dan tawa, artinya bukan dengan tegang, bukan dengan serius, tapi canda dan tawa. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lanjutkan. Kalau kita membahas tentang pengadaan barang jasa, tentunya tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang mengatur. Yang pertama Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya yaitu Perpres 12 tahun 2021 yang diundangkan pada 2 Februari kemarin ya Mas Nawirta ya, tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Yang kedua, yang mengatur tentang teknis pengadaan barang jasa melalui penyedia, yaitu peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Dan baru-baru ini juga ada SE LKPP nomor 1 tahun 2021 tentang penjelasan atas pelaksanaan Perpres 12 tahun 2021, yaitu tentang perubahan atas Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Tentunya tidak terlepas dari keputusan Deputi 1 LKPP nomor 3 tahun 2018 tentang standar dokumen pemilihan. Baik itu tender, seleksi, tender cepat untuk pengadaan barang, jasa lainnya maupun konsultansi. Oke, Bapak Ibu sekalian saya hormati, sesuai peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 dan perubahannya, karena pokok bahasan kita tentang pengadaan barang, tentunya barang itu adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Kalau tidak berwujud berarti semacam aplikasi dan seterusnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, alur pengadaan barang jasa dimulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima. Namun demikian, saya tidak akan bahas semuanya, tapi yang terkait dengan pengadaan barang untuk pengadaan barang jasa, khususnya tender pengadaan barang, hingga yang kami bahas mulai persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, dan pemilihan penyedia saja. Oke. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya perkenalkan ya Bapak Ibu, di UKPBJ kami, di Biro Pengadaan Barang Jasa, itu pengiriman dokumen persiapan pengadaan oleh PPK itu cukup melalui aplikasi, namanya Apel Baja. Jadi di sana PPK mengirim mulai surat pengantar, RUP, sampai SSKK dan seterusnya, semua dikirim via aplikasi, jadi tidak manual ya Bapak Ibu, sudah paperless di tempat kami. Sehingga kalau ada hal-hal yang perlu direview, cukup disampaikan melalui aplikasi pelayanan pengadaan barang jasa tersebut. Kalaupun toh ternyata menurut reviewnya Pokja ini membutuhkan kehadiran PPK, maka PPK diundang. Baik melalui manual juga bisa, melalui chat di aplikasi ini juga bisa. Sehingga sangat membantu. Jadi sudah paperless di Jawa Timur, tidak ada manual lagi Bapak Ibu. Demikian juga hasil tender. Hasil tender itu semuanya dikirim by aplikasi. Mulai penawaran peserta sampai dengan berita acara lengkap dikirim via aplikasi Apel Baja, sehingga cukup paperless. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu saya perkenalkan, inilah dokumen persiapan pengadaan barang jasa yang akan dikirim oleh PPK melalui aplikasi Apel Baja tersebut, yaitu antara lain surat pengantar, SK PPK, dokumen anggaran, ID paket RUP, dan rencana waktu penggunaan, spesifikasi teknis untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, atau KAK kalau itu untuk pekerjaan konsultansi, dan gambar itu jika diperlukan. Konstruksi dan pekerjaan yang lain bila membutuhkan gambar maka juga dilampirkan. Harga perkiraan sendiri atau HPS.
rancangan kontrak yang berisi surat perjanjian, SSUK dan SSKK, semuanya dikirim lewat aplikasi Apel Baja oleh PPK. Ini wujud tampilan aplikasi kami, Bapak Ibu, Apel Baja seperti inilah. Jadi yang bisa mengakses adalah PPK, mendapatkan user ID dan password juga, para pokja, terus adminnya Apel Baja tentunya. Nah, ini tampilan di dalamnya. Ini pokja saya, Bapak Ibu ya, sampai dengan saat ini sudah mendapatkan penugasan total, baik itu masih koreksi sampai diumumkan, sudah 55 paket mulai Januari kemarin. Semuanya terdeteksi di sini. Cukup melihat di Apel Baja. Sehingga mainan kami sehari-hari ya Apel Baja, termasuk PPK juga. Ini salah satu ke konsultan. Jadi pekerjaan konsultan tadi ada 11. Inilah kalau saya buka kedalamannya. Ada 11 paket. Ini saya tutupi nama paket dan kodenya. Tapi nilai-nilainya ini ada. Dan seterusnya kalau saya buka salah satu paket, yaitu di pada tombol kanan yang proses itu, maka akan tampillah seperti ini. Nah, ini salah satu paket yang di salah satu OPD. Nah, semuanya data ada di sini, baik itu pengiriman maupun pengembalian. Nah, tentunya histori paket tersebut juga tercatat, Bapak Ibu. Nah, ini kedalaman dari suatu paket. Apa saja yang dikirimkan oleh PPK. Nah, ini kalau sampai 2 kali ini berarti pernah dilakukan review. Yang ada tanda pink merah ini ya, tanda kali merah ini pernah direview dan sudah dikirim kembali. Dan ini kalau sudah centang hijau berarti dokumen sudah benar. Termasuk posisi paket yang di atas itu. Posisi berkas ada di pokja dan paket sudah diumumkan. Ini gambaran historisnya Bapak Ibu. Kapan paket itu dikirim oleh PPK? Terdeteksi tanggal 13 Januari. Jamnya 15.33.08. Kapan ditugaskan ke pokja juga. Kapan direview? Ini kebetulan waktu itu pokja mengundang rapat review dengan PPK. Karena paketnya besar, membutuhkan hal-hal yang serius untuk dibahas. Dan sampai kapan diumumkan tanggal 26 Januari. Sudah terumumkan. Seperti itu Bapak Ibu di tempat kami. Jadi semuanya terdokumentasi lewat aplikasi Apel Baja. Jadi jejak digitalnya juga jelas. Termasuk menetapkan pemenang. Cukup narik dari SPSE. Jadi semuanya terhubung dengan SPSE dan RUP di aplikasi kami. Nah, Bapak Ibu, ini kami membahas tentang persiapan pengadaan. Persiapan pengadaan antara lain, mulai 1, review dokumen persiapan pengadaan. Jadi dokumen yang dikirimkan PPK itu kami harus kita lakukan review. Yang kedua, menetapkan metode pemilihan penyedianya. Selanjutnya, menetapkan metode kualifikasinya. Penetapan persyaratan penyedia. Penetapan metode evaluasi penawaran. Termasuk penetapan penyampaian dokumen penawaran. Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan. Dan terakhir tentunya penyusunan dokumen pemilihan. Oke, lanjut. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang harus dilakukan review oleh pokja? Pokja setelah mendapatkan dokumen persiapan pengadaan dari PPK harus melakukan review semuanya, mulai penetapan PPK-nya, dokumen anggarannya, apakah sesuai paket tersebut, apa memang ada di DPA-nya, IDRUP-nya apa sudah benar, rencana waktu penggunaan barang jasanya. Demikian juga spesifikasi teknisnya, apakah sesuai ketentuan. Untuk konsultansi KAK-nya juga kita harus lakukan review, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Dan gambar jika diperlukan, misalkan konstruksi yang ada gambarnya. PPK juga melampirkan gambar, harus kita review, disesuaikan dengan spesifikasi teknis. Juga disesuaikan dengan HPS. Nah, terkait HPS Bapak Ibu, sesuai dengan peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 bahwa HPS itu harus direview. Yang pertama, umur HPS. Jadi pokja harus memastikan bahwa umur HPS adalah 28 hari maksimal sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran. Apakah masih berlaku? Nah, kalau tidak, PPK harus mereview kembali HPS yang sudah dikirimkan tersebut. Termasuk yang penting Bapak Ibu, di HPS itu pokja harus
memastikan bahwa HPS sudah disusun berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tentunya survei harga Bapak Ibu. Jadi saran kami sesama Pokja, pada saat kita berhadapan dengan APH, manakala paket tersebut bermasalah, termasuk review Pokja itu dipertanyakan tentang HPS. Pernah suatu ketika saya ditanya, kenapa berita acara survei cuma satu kok diloloskan Pak Mustafa? Nah sampai ke sana ternyata APH. Ya untung bisa kami jawab karena surveinya kepada distributor tunggal di Jakarta, sehingga bisa dipertanggungjawabkan kalau hanya satu. Kalau hanya ke agen atau ke toko tentunya setidaknya 2 atau 3 sumber harga yang berbeda. Bisa elektronik maupun non-elektronik. Nah rancangan kontrak juga harus direview. Naskah perjanjiannya. Biasanya PPK ya di banyak tempat nih, hanya copy paste rancangan kontrak, bahkan kosongan. Yang perlu dipahami bahwa rancangan kontrak merupakan bagian yang dikompetisikan Bapak Ibu, sehingga isinya harus sudah paripurna atau final, kecuali data penyedia dan nilai kontrak. Nah, kebanyakan PPK hanya copy paste, termasuk uang muka disesuaikan dengan ketentuan. Kalau kecil maksimal 30%. Kalau non kecil maksimal 20% dan seterusnya, semuanya harus dilakukan review. Nah terakhir analisa pasar, ketersediaan barang jasa dan pelaku usaha, itu semuanya harus direview oleh Pokja Bapak Ibu. Apabila sudah benar maka bisa dilanjut ke tahap pemilihan penyedia. Apabila menurut review Pokja terdapat hal-hal yang kurang pas, misalkan HPS kok tidak ada berita acara surveinya, maka Pokja dengan berita acara mengembalikan. Pengalaman kami kalau pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi yang agak rumit, selalu kami undang PPK. Jadi kami undang PPK-nya, tim teknisnya, termasuk konsultan perancangnya, supaya semuanya menjadi jelas. Karena kalau yang datang PPK, kadang PPK tidak menguasai tentang pekerjaannya. Bingung cara menyampaikan ke konsultan perancangnya. Sehingga ketiga-tiganya kami undang biasanya. Mohon maaf, masih ada adzan sebentar, boleh di sebentar ya Mas Nawirta ya, Pak Muklis ya. Ya, boleh silakan Pak. Lagi ajan ya? Iya, ya, oke. Kita rehat ajan. Ini slide-nya masih rapat review ini ya, Cak ya? Loh, iya masih rapat review memang. Untuk persiapan pengadaan PPK. Enggak, karena ini ya, ketutup betul. Yang di bawahnya ini. Yang di bawah spesifikasi ketutup. Teknis, sudah sering KK dan gambar. Nah, yang di bawahnya ini ketutup putih. Ketutup putih, mana ya? Apa diganti yang ya PDF aja ya? Ya bisa. Rancangan kontrak sama analisa pasar ini nggak kelihatan di sini. Oke, kalau gitu saya ganti PDF aja ya Pak Sabrita ya, sambil nunggu adzan selesai ya. Iya, ya. Oke. Harus buka file dulu berarti. Apa Cak, ditunggu Cak. Oke, saya coba share lagi. Nah, tadi sampai rapat review persiapan pengadaan ya, PPK. Betul. Sudah tak buka. Oh ini. Oke. Ini sudah PDF ya? Nah, ini kelihatan jelas kalau ini, Cak. Ya, PDF ini. Ya. Oke. Kalau tadi nggak kelihatan, Cak, yang rancangan kontrak sama analisa pasar ini. Ya. Oke, sudah kelihatan ya? Saya lanjut ya. Jelas. Lanjut, Cak. Oke. Kalau nggak PDF kok nggak bisa tak klik ya? Oke. Nah, kita membahas dokumen pemilihan. Jadi penyusunan dokumen pemilihan setelah review selesai, semuanya sudah sepakat dan bisa dilanjut, maka tugas Pokja selanjutnya menyusun dokumen pemilihan. Isi dokumen pemilihan tentunya ada dokumen kualifikasi dan dokumen tender Bapak Ibu. Ini kalau ada 2 tahap ya atau 2 file. Karena ini cukup metode 1 file, jadi cukup
menjadi satu antara dokumen kualifikasi maupun dokumen tendernya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini isinya kurang lebih dokumen pemilihan adalah seperti ini, mulai dari bab 1 sampai dengan bab 17. Nah, yang saya berikan kotak dan ada tulisan Pokja ini adalah yang harus diisi oleh Pokja, yaitu lembar data pemilihan. Di bab 5, lembar data kualifikasi. Dan bab 6-nya lembar kriteria evaluasi. Ini harus diisi oleh Pokja. Sedangkan yang lain adalah sudah standar, Bapak Ibu. Nah, khusus yang diisi oleh PPK antara lain daftar kuantitas dan harga. Ini sudah diinput pada aplikasi SPSE. Spesifikasi teknis dan atau gambar juga sudah diupload di aplikasi SPSE. Nah, pengalaman kami sebagai Pokja terhadap dokumen-dokumen yang sudah diupload oleh PPK, maka yang di dokumen pemilihan Pokja itu kami hapus. Kami hapus, cukup di bawah bab itu kami berikan tulisan sebagaimana telah dilampirkan atau sebagaimana telah terlampir pada aplikasi SPSE. Kenapa? Kalau kita sendiri juga mengupload, melampiri dokumen itu, PPK juga ngupload sendiri, bisa jadi terjadi perbedaan di kedua dokumen tersebut. Sehingga biar tidak ada perbedaan ketentuan, makanya cukup satu yang diupload oleh PPK, di dokumennya Pokja cukup dihapus, diganti dengan keterangan sebagaimana terlampir pada aplikasi SPSE. Demikian juga rancangan kontrak, SSKK dan SSUK. Jadi di bawahnya kajodul kami hapus semua tentang ketentuan-ketentuan yang di SSKK. Cukup kami ganti dengan sebagaimana terlampir pada aplikasi SPSE. Kenapa? Apa yang diupload oleh PPK, baik itu daftar kuantitas, spesifikasi teknis, gambar atau KAK, rancangan kontrak, SSKK dan SSUK, itu juga sudah merupakan bagian dari dokumen pemilihan. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, penyusunan dokumen pemilihan ini antara lain seperti ini. Di halaman sampul Bapak Ibu, kalau kita menerima standar itu kan logonya adalah gambar Garuda, itu kan tingkat nasional LKPP yang mantan. Kalau kami di Jawa Timur ya tentunya logonya kami ganti dengan logo pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur. Nama UKPBJ-nya dan seterusnya sampai identitas Pokja itu kita ganti, kita sesuaikan. Dan LDP-nya, LDP juga harus kita sesuaikan dengan lingkup pekerjaannya, jenis barang dan jasanya, mulai lingkup pekerjaan sampai dengan jaminan pelaksanaan. Tentunya diisi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh PPK yang telah dikirim ke Pokja. Semuanya dipersiapkan. Masa berlaku penawaran juga nomor 7 ini. Pokja harus memastikan bahwa masa berlaku penawaran sampai dengan penandatanganan kontrak itu masih cukup Bapak Ibu. Sehingga Pokja harus memperkirakan. Nah, pengalaman saya sebagai Pokja mesti saya panjangkan. Kalau kurang lebih mulai proses awal sampai kontrak sekitar 25 hari, biasanya kami panjangkan menjadi 45 hari. Sehingga apabila terjadi mundur penerbitan SPPBJ maupun penandatanganan kontrak, penawaran tersebut masih berlaku. Itu kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, di lembar data kualifikasi atau LDK, itu ada 3 yang perlu kita lengkapi, yaitu kualifikasi administrasi atau legalitas, kualifikasi teknis, dan kualifikasi kemampuan keuangan. Kualifikasi kemampuan keuangan itu ini adalah khusus untuk kualifikasi non kecil Bapak Ibu. Sehingga harus melampirkan laporan keuangan dan SKN harus minimal 50% HPS. Dan lembar kriteria evaluasi. Evaluasi teknis dan apakah menggunakan sistem gugur atau sistem pembobotan ambang batas. Itu sudah harus kita sesuaikan dengan barang dan jasanya Bapak Ibu. Oke, lanjut ke penyusunan dokumen pemilihan Bapak Ibu. Nah, saya pernah mengikuti pelatihan pada saat ngambil pelatihan fungsional di Jakarta tahun 2015 yang lalu. Di standar dokumen ini ada yang cetak miring. Contoh di uraian singkat paket pekerjaan, ini kan ada kurung buka, diisi dengan uraian secara singkat dan jelas, pekerjaan akan dilaksanakan. Ini petunjuk pengisian Bapak Ibu. Sehingga kalau uraian singkat paket pekerjaan sudah diisi, petunjuk pengisian dihapus Bapak Ibu sesuai yang saya ikuti di waktu pelatihan. Jangan semuanya tetap nempel di sana. Kalau sifatnya hanya petunjuk, ya setelah diisi itu dihapus Bapak Ibu. Itu
materi pelatihan yang saya ikuti waktu penyusunan dokumen pemilihan di LKPP waktu itu. Sehingga tidak ada sudah nama pokja pemilihan, di bawahnya masih diisi nama pokja pemilihan. Ini kan petunjuk pengisian saja. Sebaiknya ya dihapus sehingga dokumen pemilihan kita menjadi rapi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan. Oke, lanjut. Nah, ini contoh saja nih Bapak Ibu nih. Tahun lalu saya pengadaan barang berupa pengadaan benih kelapa ganja Bapak Ibu. Ini kode rupiah harus dilengkapi, nama paketnya juga. Nah, uraian singkat paket pekerjaannya juga harus dilengkapi Bapak Ibu. Apa sih uraian singkat pekerjaan tersebut? Terus jangka waktu pelaksanaan atau penyelesaian pekerjaan. Ini 30 hari kami isi karena PPK di SSKK-nya dan di speknya mengatakan bahwa spek jangka waktu pelaksanaan hanya 30 hari. Dan seterusnya Bapak Ibu sampai pembebanan anggarannya. Oke, lanjut. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi di klausul 15.1 di LDP ini harus mengisikan apa syarat-syarat yang ditetapkan oleh PPK. Jadi apa yang kami tuangkan di dokumen ini adalah berdasarkan permintaan PPK di dokumen persyaratan teknisnya. Jadi Pokja tidak boleh menambah-nambahi sendiri syarat yang tidak diminta oleh PPK. Nah, karena di dokumen persiapan ada 5, maka kami tuangkan di dalam dokumen pemilihan ada 5. Contohnya yang nomor 1 spesifikasi teknis. Yang kedua melampirkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan ketiga karena PPK minta surat pernyataan ketersediaan benih sejumlah 100% dari volume yang ditetapkan dan akan diklarifikasi oleh Pokja pada tahap evaluasi teknis. Ini kita tuangkan semua, termasuk sampai melampirkan foto bibit yang ditawarkan. Nah, menginjak ke klausul 27 Bapak Ibu, itu kan unsur dan kriteria evaluasi. Nah, sebagian besar Pokja biasanya copy paste apa yang dipersyaratkan di 15 tadi, 15.1, langsung hanya copy paste. Nah, ini pengalaman saya Bapak Ibu. Jadi, contoh spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai yang dipersyaratkan. Ini supaya ada kepastian dan ketetapan bahwa dokumen spek yang benar seperti apa, makanya kami lengkapi. Apabila tidak melampirkan spesifikasi teknis dan atau spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak sesuai yang dipersyaratkan, maka dinyatakan gugur. Kenapa kalau tidak dilengkapi dengan kata-kata tersebut? Kalau hanya mintanya spek, berarti penyedia kalau sudah melampirkan spek bisa dianggap memenuhi syarat. Dan itu saya pernah disanggah pada saat tahun 2016 kalau tidak salah. Sehingga berdasarkan pengalaman disanggah tersebut, kami lengkapi. Kalau katanya Cak Gamas bahasa hukum itu harus tepat, jelas, dan lengkap. Nah, contoh ini. Melampirkan surat pernyataan ketersediaan benih sejumlah 100% dari volume yang ditetapkan, bermeterai, dan akan diklarifikasi oleh Pokja pada tahap evaluasi teknis. Nah, ini kami lengkapi. Apabila tidak melampirkan surat pernyataan ketersediaan benih dan atau surat pernyataan ketersediaan benih yang dilampirkan tidak sesuai yang dipersyaratkan dan atau pada saat dilakukan klarifikasi lapangan oleh Pokja pemilihan ternyata tidak sesuai, maka dinyatakan gugur. Jadi kalau sudah ada kata-kata seperti ini, meminimalisir sanggah Bapak Ibu, meminimalisir masalah. Karena kalau hanya melampirkan surat pernyataan benih, ada dianggap memenuhi syarat. Nah, ini kita lengkapi seperti ini bahasanya, supaya dokumen kita lengkap, jelas, dan tegas. Ini kan penegasan namanya. Contoh melampirkan foto bibit yang nomor 5. Itu kami lengkapi bahasa seperti ini. Apabila tidak melampirkan foto bibit yang ditawarkan dan atau foto bibit yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi ketersediaan benih saat dilakukan klarifikasi lapangan oleh Pokja, maka dinyatakan gugur. Nah, ini untuk menghindari supaya penyedia tidak ada asal ada foto bibit dilampirkan. Nah, ini harus sesuai. Artinya ini penegasan bahwa biar penyedia tidak asal nawar. Artinya betul-betul penyedia ini memiliki bibit betul. Jadi difoto betul dan dikirimkan. Nah, itu akan kami lakukan klarifikasi lapangan Bapak Ibu. Nanti akan saya contohkan foto pada saat saya melakukan klarifikasi untuk paket tersebut. Nah, ini contoh saja penyusunan dokumen pemilihan di klausul 312
yaitu karena di bawah 100 miliar penetapan pemenang dilakukan oleh Pokja. Nah, masa berlaku jaminan pelaksanaan Bapak Ibu. Kalau tadi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 30 hari, maka ditambahi 14 hari masa pencairan jaminan pelaksanaan. Sehingga kalau masa waktu pelaksanaan pekerjaan 30 ditambah 14 hari, maka menjadi 44 hari kalender dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, masuk ke lembar data kualifikasi atau LDK. Di sana Pokja harus menetapkan kualifikasi administrasi atau legalitas, antara lain izin usaha. Izin usaha yang dipersyaratkan tentunya sesuai dengan barang dan jasanya. Atau kalau di paket pekerjaan yang saya contohkan ini, karena PPK sudah menetapkan, maka kita ikuti PPK yang syarat kualifikasi usaha yang dipersyaratkan, yaitu surat izin usaha pembenihan kalau tidak salah. Nanti ada. Terus kualifikasi usaha, kecil atau non-kecil. Nah, di Perpres yang baru itu sampai dengan 15 miliar adalah kualifikasi kecil. Namun demikian karena ada SK LKPP nomor 1 tahun 2021, hingga seluruh petunjuk teknis dari peraturan LKPP nomor 16 tahun 2018 masih berlaku, maka sementara ini kami sebagai Pokja sampai dengan 2,5 miliar berarti masih kecil, di atas 2,5 miliar adalah non kecil. Nah, nanti kalau sudah ada juknisnya dari Perpres 12 tahun 2021 sebagai pengganti peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018, maka syarat kualifikasi usaha kecil dan non kecilnya disesuaikan dengan Perpres yang baru, yaitu Perpres 12 tahun 2021. Terus ada syarat perpajakan, yaitu memiliki NPWP dan SPT tahunan untuk tahun terakhir. Nah, menginjak ke kualifikasi teknis Bapak Ibu. Kualifikasi teknis itu adalah pengalaman pekerjaan. Di sana di peraturan LKPP nomor 9 sudah ditetapkan memiliki pengalaman pekerjaan pada divisi yang sama. Minimal 1 pekerjaan. Divisi yang sama harus ditetapkan di LPSE yang baru Bapak Ibu, SPSE versi 4.4. Divisi yang sama, di sana muncul angka 1 warna biru. Itu jenengan klik Bapak, diklik, diisi 2 digit sesuai dengan buku KBKI, yaitu Kode Baku Komoditas Indonesia, dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dan yang B, kelompok atau grup yang sama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Itu juga muncul angka 1, berarti satunya diklik, diisi divisi yang sama, kelompok grup yang sama, 3 digit. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, juga masih muncul angka 1 biru, itu jenengan klik diganti 3 tahun terakhir. Selanjutnya, syarat kualifikasi untuk SDM, peralatan dan layanan guna jual. Ini jika dipersyaratkan oleh PPK Bapak Ibu. Terus kualifikasi kemampuan keuangan, ini khusus non kecil. Jadi kalau non kecil wajib melampirkan laporan keuangan tahun terakhir. Dan berdasarkan ekuitas atau kekayaan bersihnya, dihitung Bapak Ibu. Karena ada syarat kedua, memiliki sisa kemampuan nyata minimal 50% dari APS. Jadi dari ekuitasnya itulah kita hitung sesuai dengan ketentuan perhitungan sisa kemampuan nyata yang telah ditetapkan dalam peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Lanjut Bapak Ibu, ini contoh saja nggih, contoh penyusunan dokumen LDK Bapak Ibu. Jadi karena sudah ditetapkan oleh BPK bahwa penyedia harus memiliki surat izin usaha produksi benih tanaman perkebunan atau IUPB, karena paketnya ini waktu itu 340 juta, maka kualifikasinya kecil. Dan SPT tahunannya yaitu tahun 2019. Ini paket ini saya tenderkan tahun 2020. Kenapa tahun 2019? Karena tahun terakhir dan bulan Juni, artinya tender kalau sudah dilaksanakan di bulan Mei berarti menggunakan SPT tahunan pajak tahun kemarin. Misalkan ini masih bulan Maret, berarti kewajiban perpajakan yang diwajibkan SPT tahunan untuk 2019. Bisa jadi 2020 ini belum selesai Bapak Ibu, karena ada kewajiban laporan perpajakan itu sampai bulan April tahun berikutnya. Sehingga kalau mempersyaratkan karena di SPSC pilihan 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya,
kalau belum melewati bulan April sebaiknya 2 tahun sebelumnya, berarti tahun 2019 kalau saat ini tahun 2021. Lanjut, nah ini contoh Bapak Ibu, bagaimana sih menetapkan izin usaha. Ini diambil dari KBLI ya Bapak Ibu, ada KBLI 2017, ada KBLI 2020, di sana tinggal di searching. Jadi kalau bibit berarti kode KBLI-nya 01261, salah satunya ada pembibitan. Nah ini contoh Bapak Ibu, ada contoh tentang kualifikasi teknis penyedia. Jadi karena ini benih diadakannya, maka divisinya adalah divisi 01, yaitu hasil dari pertanian, hortikultura, dan perkebunan. Enggak, mohon izin saya besarkan biar jelas. Nah, pada saat kami menetapkan dokumen pemilihan divisi 01 ini dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Nah ini kami ingin menegaskan juga. Karena kalau 3 tahun terakhir, kalau tidak dijelaskan seperti ini juga akan debatable. Hingga kami hitung tendernya waktu itu bulan Juni. Berarti akhir Mei ditarik 1 tahun ke belakang. Berarti mulai Juni 2019 sampai dengan Mei 2020, harus memiliki pengalaman pekerjaan pada divisi yang sama atau divisi 01. Demikian juga pengalaman untuk kelompok atau grup yang sama. Karena ini benih kelapa ganja, kita pilih yang 014. Kenapa 014? Bibit kelapa termasuk di dalam kelompok grup 014, yaitu biji-bijian dan buah yang mengandung minyak. Itu juga kita tegaskan. 3 tahun terakhir itu bagaimana supaya tidak debatable. Karena kalau tidak kita tetapkan seperti ini bisa jadi loh, ini masih masuk ke 3 tahun terakhir. Nah, kalau sudah ditetapkan bahwa 3 tahun terakhir mulai Juni tahun 2017 sampai dengan Mei tahun 2020 sehingga tidak ada debatable. Ini teknik kami, mungkin Bapak Ibu bisa jadi berbeda pendapat dengan saya, dipersilahkan. Tapi ini penegasan karena dokumen pemilihan ini harus ditaati bersama oleh penyedia maupun Pokja pemilihan. Makanya semuanya harus jelas dan tegas sehingga tidak ada perbedaan persepsi dan perbedaan pendapat. Kalau sudah waktunya sudah kita tegaskan seperti ini, tidak akan terjadi perbedaan pendapat Bapak Ibu. Nah, kita lanjut karena ini tidak mempersyaratkan memiliki tenaga ahli, tidak dipersyaratkan, teknis tidak dipersyaratkan, maka kita isi tidak dipersyaratkan. Selanjutnya Bapak Ibu terkait ini yang huruf D, syarat kualifikasi kemampuan keuangan. Ini khusus non kecil Bapak Ibu. Jadi menyampaikan laporan keuangan tahun terakhir khusus untuk peserta non kecil. Ini sama. Karena laporan keuangan itu di dalamnya juga ada laporan pajak Bapak Ibu. Sehingga kalau saat ini bulan Maret nenderkan salah satu pekerjaan, maka laporan keuangannya boleh 2019 juga boleh 2020. Jadi 2020 lebih baik, tapi yang kita persyaratkan cukup 2019 karena laporan perpajakan baru berakhir di bulan April Bapak Ibu. Nah, nanti dari laporan keuangan itu kita hitung kalau itu non kecil, memiliki sisa kemampuan nyata minimal 50% HPS. Kalau dari ekuitasnya setelah kita hitung berdasarkan rumus SKN, ternyata kurang, walaupun itu kurang Rp1.000 pun berarti gugur, karena minimal sama, minimal 50% dari nilai HPS Bapak Ibu. Ini cara menentukan pengalaman tadi, kelompok atau grup yang sama. Nah, ini dari buku KBKI Bapak Ibu, kode baku komoditas Indonesia. Jadi bibit kelapa ini kan 01460, berarti masuk divisi 014, biji-bijian dan buah-buahan yang mengandung minyak. Tentunya divisinya 01, kelompok grupnya 014. Ini cara saja menentukan pengalaman pekerjaan Bapak Ibu. Salah satu contoh. Nah, ini Bapak Ibu di lembar kriteria evaluasi. Ini sekedar contoh, saya hubungkan dengan paket pekerjaan yang waktu itu saya tenderkan. Jadi salah satu contoh ini, melampirkan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan. Jadi A, mengupload spesifikasi teknis barang yang ditawarkan. Harus sesuai yang dipersyaratkan. Demikian juga yang nomor 2,
melampirkan jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan. A mengupload jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan atau penyerahan barang. Sedangkan yang B tidak boleh melampaui jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Jadi kalau tadi di LDP sudah ditetapkan 30 hari, ternyata penyedia jadwal pelaksanaan pekerjaannya 40 hari atau 50 hari, maka gugur dari kriteria ini. Dan seterusnya sampai nomor 5 Bapak Ibu, melampirkan foto BB yang ditawarkan. Jadi harus mengupload foto BB yang ditawarkan. Juga ditentukan pada saat dilakukan klarifikasi teknis di lapangan oleh Pokja harus sesuai dengan kondisi real barang yang ditawarkan. Sehingga foto yang dia upload harus sama dengan kondisi di lapangan. Ini untuk supaya apa? Peserta tidak asal ambil foto di internet atau foto milik orang lain lalu ditawarkan, gitu ya. Enggak. Kalau ternyata tidak sama kondisinya, berarti bukan punya dia barangnya. Kita gugurkan di tahap evaluasi teknis. Nah, ini tahapan pemilihan penyedia untuk tender pasca kualifikasi pengadaan barang. Dimulai dari pengumuman tender Bapak Ibu, yang paling atas ini, itu minimal 5 hari kerja Bapak Ibu. Terus pendaftaran dan pengunduhan dokumen bersamaan dengan tanggal pengumuman tender sampai dengan sekurang-kurangnya 1 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Nah, terus lanjut pemberian penjelasan. Pemberian penjelasan sekurang-kurangnya 3 hari sejak diumumkan. Itu harus jelas. Dan di tempat kami Bapak Ibu untuk pemberian penjelasan sudah disepakati sekurang-kurangnya 4 jam. Sehingga kalau kita pemberian penjelasan dimulai jam 7, sekurang-kurangnya berakhir jam 11. Artinya ini sudah kesepakatan ya di tempat kami bahwa pemberian penjelasan sekurang-kurangnya 4 jam, tidak boleh kurang dari itu. Terus penyampaian dokumen penawaran. Ini sesuai ketentuan sejak pemberian penjelasan. Mulai besoknya dihitung 3 hari kerja Bapak Ibu. Jadi SPSE yang sekarang ini kalau kurang dari 72 jam pada akhir penyampaian dokumen penawaran, tidak bisa Bapak Ibu kita melakukan addendum. Hingga kalau pengalaman saya, jadi kalau hari ini pemberian penjelasan, mulai nanti malam jam 00 itu sudah pemasukan penawaran. Sampai hari keempat tapi pagi. Kalau saya hari keempat sampai jam 10 biasanya begitu, atau jam 12. Mulai jam 12.01 pembukaan penawaran. Lanjut pembukaan dokumen penawaran. Ini sesuai kebutuhan Pokja ya. Evaluasi juga begitu. Pembuktian kualifikasi ini 1 hari setelah selesainya evaluasi pembuktian, dilanjutkan penetapan dan pengumuman juga ini 1 hari setelah pembuktian kualifikasi, dan setelah penetapan dan pengumuman ada masa sanggah. Ini juga 5 hari kerja Bapak Ibu. Jadi harus 5 hari kerja, walaupun melewati Sabtu Minggu atau hari libur nasionalnya tidak dihitung jika itu hari libur nasional. Kalau ini sudah selesai semua, sampai dengan masa sanggah juga selesai tidak ada sanggahan, maka paket bisa dikembalikan oleh Pokja Pemilihan kepada PPK. Kalau di tempat kami pengembaliannya by aplikasi Bapak Ibu. Pemenangnya cukup ditarik dari LPSE, demikian dokumen-dokumen yang lain ditarik dari SPSE dikembalikan by aplikasi Apel Baja. Sehingga kami tidak ngirim dokumen seperti dulu. Itu sudah 3 tahun yang lalu sudah enggak begitu nih Bapak Ibu, kami paperless semua di tempat kami di Jawa Timur. Oke. Sekarang evaluasi penawaran. Apa sih tujuan evaluasi penawaran? Ini ada 2. Sekurang-kurangnya nggih. Mendapatkan penawar terbaik yang memenuhi persyaratan, bukan penawar terendah loh nggih. Mendapatkan penawar terbaik tentunya yang memenuhi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Kalau sama-sama memenuhi semuanya, baru dipilih yang paling rendah. Dan yang kedua, penawar diyakini mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik di antara para penawar. Nah, untuk evaluasi administrasi Bapak Ibu, jadi memeriksa jangka waktu berlakunya surat penawaran. Kalau Pokja sudah menetapkan bahwa jangka masa berlaku penawaran 30 hari, penyedia tidak boleh kurang dari 30 hari. Kalau kurang, maka gugur di administrasi. Dan bertanggal, ini bertanggal kalau manual ya Bapak Ibu, karena kita sudah sistem, tentunya langsung bertanggal dari
sistem karena surat penawaran sudah by aplikasi SPSE. Nah, terus syarat kualifikasi Bapak Ibu ada 3, yaitu administrasi atau legalitas, kualifikasi teknis, dan kualifikasi keuangan untuk non kecil. Nah, untuk evaluasi teknis Bapak Ibu, jadi pemenuhan unsur dan kriteria evaluasi sesuai yang ditetapkan dalam LDP, lembar data pemilihan. Kalau ada yang satu karena ini sistem gugur, kurang satu saja, maka gugur karena evaluasinya sistem gugur. Nah, untuk evaluasi harga, jadi harga penawaran tidak melebihi HPS, itu memenuhi syarat. Terus dilakukan evaluasi kewajaran harga jika penawarannya kurang dari 80% HPS. Dan dilakukan evaluasi harga timpang. Ini khusus harga satuan dan gabungan lusum dan harga satuan Bapak Ibu, yang harga satuan timpang. Nah, ini contoh Bapak Ibu pada saat saya melakukan klarifikasi teknis, yaitu di lokasi benih yang ditawarkan. Jadi kita hitung betul. Kalau 100% dari 5.000 ya harus dihitung bahwa benih yang tersedia 5.000 benih, 5.000 buah. Dan seterusnya termasuk ketinggian dan seterusnya yang ditetapkan oleh BPK kita hitung semua Bapak Ibu, dituangkan dalam berita acara klarifikasi teknis, klarifikasi lapangan. Nah Bapak Ibu, setelah memenuhi semua administrasi, teknis dan harga, tentunya dilanjutkan klarifikasi dokumen penawaran teknis, pembuktian kualifikasi dan negosiasi. Yang pertama, klarifikasi dokumen penawaran teknis. Jadi peserta diminta menunjukkan seluruh dokumen penawaran teknis aslinya, disesuaikan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi SPSE. Dan untuk harga khusus untuk harga yang di bawah 80% HPS dilakukan klarifikasi. Kalau sudah memenuhi syarat dilanjutkan ke pembuktian kualifikasi. Pembuktian kualifikasi diminta menunjukkan seluruh dokumen kualifikasi sesuai yang disyaratkan dan sesuai yang diisikan oleh peserta pada isian kualifikasi aplikasi SPSE. Kalau itu sudah selesai, dilanjutkan klarifikasi atau negosiasi harga. Ini jika yang memenuhi syarat hanya satu peserta, maka harus dilakukan klarifikasi atau negosiasi harga. Jika peserta yang memenuhi syarat 2, maka dilanjutkan ke reverse auction atau penawaran berulang. Jadi secara otomatis Bapak Ibu di aplikasi SPSE, manakala sudah pembuktian kualifikasi ternyata sudah memenuhi semua, hanya 2 peserta yang memenuhi syarat, maka secara otomatis begitu ngeklik penetapan, itu muncul menu reverse auction. Jadi Pokja harus mengisi jadwal reverse auction. Kalau di kami sekurang-kurangnya 2 jam memberikan kesempatan penyedia untuk menyampaikan penawaran berulang Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu jangan lupa sebelum penetapan pemenang Bapak Ibu, itu harga Pokja pemilihan harus cek daftar hitam pada Inaprok, aplikasi SPSE. Jadi Bapak Ibu cukup masuk ke SPSE, di bagian dashboard atas itu ada daftar hitam, diklik, tinggal menginput nama penyedianya. Nah kalau penyedia itu ternyata sudah terblacklist, maka tidak bisa ditetapkan pemenang Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang tadi malam itu saya ambil, ini 12 Maret. Saya ambil tanggal tadi malam. Berarti tanggal berapa nggih Mas Nawirta nggih? 14. Dari sini. Nah, ini ternyata terblacklist. CV yang bersangkutan sudah terblacklist tanggal 12 Maret. Yang memblacklist Balai Besar Inseminasi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, jangan menetapkan pemenang yang ternyata sebelumnya sudah terblacklist. Bisa jadi kemarinnya sudah tayang blacklistnya. Harus selalu cek Bapak Ibu. Nah ini sekedar tahapan nggih Bapak Ibu nggih. Kalau ada 3 penawar yang memenuhi syarat, terendah 1, terendah 2, dan 3, maka dilanjutkan ke penetapan pemenang. Jangan lupa selalu cek sebelum ditetapkan, cek daftar hitam Bapak Ibu di aplikasi Inaprok SPSE. Nah kalau ternyata tidak masuk daftar hitam, maka ketiga-tiganya bisa ditetapkan sebagai penawar pemenang, pemenang cadangan 1, dan pemenang cadangan 2 jika ada cadangan. Kalau hanya 1 ya cukup 1 peserta. Kalau ada 2 setelah melalui proses reverse auction, jadi pemenang dan pemenang cadangan 1. Selanjutnya pengumuman pemenang Bapak Ibu. Diumumkan
di sana di aplikasi SPSE bahwa pengumuman pemenang kepada seluruh peserta pendaftar. Jika yang daftar 70, kalau sudah klik pengumuman maka peserta yang 70 tadi yang daftar semuanya dapat notifikasi pengumuman bahwa pekerjaan tersebut dimenangkan oleh perusahaan A, cadangannya B dan C dan seterusnya. Selanjutnya masuk masa sanggah Bapak Ibu, itu 5 hari kerja ya Bapak Ibu, masa sanggah. Nah, bagaimana jika tidak ada sanggah sampai dengan berakhirnya masa sanggah? Maka tender selesai Bapak Ibu. Nah, bagaimana jika ada sanggah? Maka ada 2 pilihan. Jika ditolak karena sanggahannya tidak benar, ini Bapak Ibu nggih, kewajiban Pokja menjawab sanggah maksimal 3 hari kerja sejak batas akhir masa sanggah. Kalau melebihi berarti sudah salah prosedur Bapak Ibu Pokja. Jangan lupa 3 hari kerja selambat-lambatnya harus dijawab. Nah, setelah dijawab ditolak maka tender selesai. Jika diterima maka ada 3 pilihan. Ada memasukkan penawaran ulang, ada evaluasi ulang atau tender ulang Bapak Ibu. Nah, thank you, selesai. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ini hanya materi diskusi Bapak Ibu, bahan diskusi bersama. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mas Nawirta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemaparannya cukup jelas tadi Cak, sangat jelas, lugas dan tegas tadi. Apalagi dengan tadi adanya aplikasi Apel Baca, ada penegasan-penegasan di LDP dan LDK. Kalau kita lihat di kolom chat ini banyak yang nanya-nanya. Untuk sobat-sobat semua yang ingin bertanya secara langsung, silakan klik tombol raise hand di kolom participant. Untuk sementara ini Cak, ini ada pertanyaan Cak di kolom chat dari Pak Asep Muslim SE. Izin tanya Pak, kalau di LDP ditambah kata-katanya, apakah tidak dianggap penambahan persyaratan? Nah, itu Cak, gimana Cak? Tadi yang saya sampaikan bukan penambahan persyaratan. Penambahan persyaratan itu manakala PPK minta 5 syarat, mulai spek tadi, pelaksanaan pekerjaan, ada surat pernyataan ketersediaan benih, terus ada lagi surat keterangan bahwa penyedia memiliki pembenihan di desa tersebut, dan terakhir bibit. Nah, itu adalah 5 syarat yang ditetapkan oleh PPK. Pokja dianggap atau dinyatakan menambahi syarat jika PPK minta 5 syarat, ternyata Pokja menuangkan 6 syarat pada LDP, itu dianggap menambahi syarat. Apa yang saya lakukan tadi atau apa yang saya sampaikan itu menegaskan, bukan menambahi. Ya gitu ya Pak Nawirta. Jadi penegasan Pak Muklis, gimana Pak? Jadi itu penegasan dari syarat yang sudah ditetapkan oleh PPK gitu ya Cak ya? Betul. Hingga misalkan spesifikasi teknis yang memenuhi syarat itu seperti apa, itu kita tegaskan. Spesifikasi teknis yang tidak memenuhi syarat itu seperti apa. Karena kalau di klausul 15 Pak, hanya di copy paste ke klausul 17, berarti peserta hanya menyampaikan spek walaupun beda memenuhi syarat dong, karena tidak diatur secara tegas dan jelas. Gitu ya Pak Nawirta ya? Oke Cak, jelas Cak. Ini ada jawab ya, mudah-mudahan ya. Ya jelas itu Cak. Ada yang sudah angkat ini Pak Widodo tadi, silakan Pak di unmute Pak. Baik, terima kasih. Enggak nyetir Cak, yang lain yang bawa. Di samping. Silakan. Maaf sambil jalan ini Pak. Iya, okay. Ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Narawita dan Pak Mustafa. Ini yang mau saya tanyakan, seringkali kan banyak penyedia yang bertanya masalah pengalaman. Kalau di SDP barang dan jasa itu kan pengecualian terhadap 3 tahun yang pengalaman 3 tahun perusahaan baru yang berdiri 3 tahun kan tidak ada. Jadi mereka banyak bertanya Cak. Jadi pengalaman kami itu dari mana? Kalau nggak langsung diundang dari yang kecil-kecil. Nah, itu Cak mungkin mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke, silakan Cak. Langsung saya jawab. Oke, langsung ini Cak. Diskusi mungkin. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman punya pendapat yang lebih bagus dari saya.
dipersilahkan. Memang di peraturan LKPP sudah diatur tegas dan jelas. Artinya bahwa pokja pemilihan, pejabat pengadaan harus memilih penyedia yang memiliki pengalaman pekerjaan. Memang di sana sudah diatur. Yang A, memiliki pengalaman pekerjaan pada divisi yang sama. Sekurang-kurangnya satu pekerjaan, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk subkontrak. Dan yang B, memiliki pengalaman pekerjaan pada kelompok atau grup yang sama. Minimal satu pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk subkontrak. Artinya apa? Penyedia yang belum memiliki pengalaman tidak dapat mengikuti pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Berarti peserta silahkan berpengalaman dulu di lingkungan swasta. Jadi nyari pekerjaan dulu di swasta, setelah mendapatkan pekerjaan. Nah, di sana tidak diatur nilai, Cak Nawirta. Artinya pengalaman 10 juta pun diizinkan. Karena ada pengalaman minimal gitu, senilai sekian. Iya, pengalaman pekerjaan itu tidak ada syarat minimal. Makanya saran saya kepada para peserta tender, ya barangkali di sini ada penyedia, kalau mendirikan perusahaan baru, carilah pekerjaan pada swasta dulu. Karena di sana sudah diatur baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk subkontrak. Artinya berpengalaman dulu lah di swasta, baru ikut PBC di lingkungan pemerintah. Itu terjawab ya Pak Tardi ya, Cak? Berarti wajib harus ada pengalaman gitu ya? Harus ada. Yang kecil aja yang dilakukan non-tender oleh pejabat pengadaan. Di sana diatur di halaman 94 itu ya. Iya, jadi mau nggak mau harus berpengalaman ya, Cak? Betul. Ya. Jangankan yang tender, yang pejabat pengadaan aja. Ya, yang PLM juga, Cak, ya. Iya, yang memiliki pengalaman, iya itu. Iya, makanya berbeda dengan yang konstruksi. Kalau konstruksi kan masih ada pengecualian untuk perusahaan baru yang berdiri kurang dari 3 tahun kan gitu kan, Cak? Betul. Kalau konstruksi itu diatur kecuali perusahaan yang berdiri dari kurang dari 3 tahun. Dari 3 tahun. Barang dan jasa lainnya wajib memiliki pengalaman. Baik, terima kasih. Mantap. Terima kasih Pak Narita, terima kasih Cak Mustafa. Terima kasih Pak. Oke, selamat, hati-hati. Siap. Ini ada pertanyaan lagi, Cak, dari Putu Putrawan. Dalam LDK ada kriteria mempunyai atau menguasai tempat usaha atau kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Apa yang dipakai persyaratan itu hal di atas? Kata. Gimana, Cak? Nah, kalau kami menilainya dari surat keterangan domisili. Jadi ada surat keterangan domisili usaha, Cak Nawirta, yang ditunjukkan. Jadi nanti pada saat pembuktian surat keterangan domisili usahanya mana. Tentunya kalau sudah mendapatkan surat keterangan domisili usaha biasanya dari kelurahan sih. Biasanya ada kan namanya di izin usaha itu alamatnya di Tulang Bawang. Ternyata dia menjalankan usahanya di Tanjung Karang, boleh sepanjang ada surat keterangan domisili perusahaan. Jadi boleh beda domisili usaha dan domisili tempat dia mengurus surat izin usaha. Dari domisilinya aja kita evaluasinya. Kita minta persyaratan dengan syarat keterangan domisili ya, Cak ya. Ya, betul. Oke, ini ada yang udah raise hand domisili kan. Monggo. Oke, ada yang raise hand ini Pak Dodi Arianto. Silakan Pak Dodi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Mas Dodi. Selamat sore. Kenalan dulu dong dari sore tekan di. Kenalan sih. Ya, kenalin saya Dodi dari UKPBJ Kabupaten Situbondo, masih satu provinsi dengan Cak Mustafa lah. Abu Teretandi Bi ya. Ya. Silakan Pak Dodi. Ini Kak, aplikasinya keren tuh Kak. Cak, apel baja itu Cak. Mungkin kapan-kapan kami main-main lah Cak untuk ini Kak. Untuk mengaplikasikan. Silakan. Makasih ya. Terus yang kedua gini Cak. Selama ini pemahaman saya untuk terkait SBD LKPP berdasarkan peraturan Deputi Pengembangan Kebijakan yaitu nomor 3 2018. Di situ kan sudah ada ya Cak
syarat-syarat teknis yang ada di dalam dokumen lah. Nah, contoh kayak semuanya itu berbicara tentang spesifikasi teknis. Itu juga sesuai dengan Perlem 9, spesifikasi teknis. Nah, di situ di pengadaan barang di Perlem 9 disebut Pokja pemilihan. Halo? Iya, dengar, lanjut. Di sana disebut, memang tidak disebutkan di dalam Perlem 9 apa saja yang menjadi persyaratan teknis, cuma di sana malah disebutkan terkait evaluasi teknis dalam pengadaan barang, Pokja pemilihan memeriksa spesifikasi yang meliputi spesifikasi, standar produk, garansi, asuransi, dan ibaratnya nggak ada seperti PM14 lah, ada persyaratan tambahan itu, Cak. Nah, saya sebelumnya membaca slide dari Mustafa tadi. Yang mau saya tanya itu gitu, ya, apa berarti analisa pasarnya waktu mentender bibit kelapa ini, berarti analisanya itu sebelumnya adalah apa, petani pembibit lah. Kenapa maksudnya halo? Iya kan, betul ya, Cak? Iya, jelas. Makanya dia kan harus punya, ibaratnya punya foto sendiri lah, jelas kata Cak Mustafa. Berarti kan betul. Apa enggak menjadi ke persyaratan kualifikasi saja, Cak? Kan itu misalnya bibit yang sudah jelas lah, bukan bibit orang lah. Kan akan lebih baik dia menjadi persyaratan penyedia, bukan persyaratan barangnya. Cuman di Perlem 9 juga disebut bahwa untuk menambah persyaratan kualifikasi kan harus ada instansi yang mengatur. Ada dasarnya lah ya, Cak ya. Gimana, Cak, menurut Cak Mustafa? Karena memang pernah juga pengadaan bibit seperti ini ya seperti itu, Cak. Biasanya kadang pemain maklar mungkin siupnya itu siup itulah perdagangan eceran fee yang apapun adalah. Terima kasih, Cak. Oke, gimana Cak Mustafa? Waalaikumsalam. Salam, terima kasih. Oke, yang pertama terkait aplikasi Apel Baja, silahkan Cak Dodi kapan-kapan main di tempat kami. Jadi sejak tahun 2017 atau 16 ya enggak salah itu, kami sudah menggunakan aplikasi, bahkan dikembangkan terus. Jadi aplikasi itu langsung nge-link ke SPSE. Jadi begitu narik hanya memasukkan kode paket di SPSE, secara otomatis setarik. Sama aja pada saat kita membuat paket di LPSE ya, di SPSE. PPK cukup memasukkan kode paket. Begitu di enter, paket itu tertarik dari sirup. Nah, seperti itu. Artinya di aplikasi Apel Baja kami, PPK pada saat membuat paket tidak mengisi manual, cukup menginput nomor kode paket pada draft di SPSE, langsung di enter, ditarik semua datanya. Seperti itu. Sehingga mempermudah, nggih, tidak ada lagi kami wirawiri kalau dulu sebelumnya PPK ngantar berkas, nggih, dolan ke kantor kami, nanti selesai tender tenaga admin kami main ke PPK, dan itu sangat menyita waktu dan tentunya pemborosan ya. Walaupun aslinya ya oleh DL juga sih Mas Dodi ya. Ya, lokasinya jauh kan, misalkan di lingkungan Pemprov ini kan ada rumah sakit di Madiun, ada Bakorwil. Ya akhirnya waktu habis untuk ke sana, sehingga difasilitasi aplikasi ini sangat bagus. Sehingga bahkan kita bisa melakukan chat Mas Dodi di sana. Misalkan kok ada yang enggak sesuai, kita chat dengan PPK. Langsung nanti PPK juga jawab lewat chat. Itu terekam semua datanya. Termasuk kapan membuat dokumen, kapan ditugaskan ke Pokja oleh bagian distribusi, kapan Pokja melakukan review, kapan diumumkan, itu terekam semua. Sehingga jejak digitalnya jelas. Dan di tempat kami ada SOP Bapak Ibu. Manakala Pokja menerima paket hari ini, 4 hari ke depan sudah harus mendapatkan tindak lanjut. Dan setelah direview oleh PPK, selambat-lambatnya 2 hari sudah harus ditayangkan. Itu SOP di tempat kami. Monggo barangkali bisa bagus, bisa dolen-dolen lah bahasa Surabaya nih di tempat kami ya. Itu dibanding untuk aplikasi. Itu namanya sistem pendukung ya. Di pasal 69 Perpres itu kan sudah menyatakan melaksanakan seluruh pengadaan barang jasa melalui aplikasi SPSE dan sistem pendukungnya. Nah, Apel Baja ini termasuk sistem pendukung aplikasi pengadaan barang jasa. Gitu. Terus yang kedua, terkait syarat-syarat. Kalau syarat-syarat tadi itu memang sesuai kebutuhan. Karena gini Pak Mas Dodi, pernah kami melakukan tender cepat. Gitu. Termasuk ini benih bawang waktu itu. Peserta itu tanpa memiliki benih hanya ikut nawar.
nawar terendah. Begitu dipanggil untuk diterbitkan SPPBJ tidak mau, ternyata tidak punya barang dia. Nah, itu syarat-syarat tadi ditetapkan oleh PPK, dan itu khusus spesifikasi teknisnya sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian ya, terkait benih kelapa ganja itu. Tapi syarat-syarat yang lain itu karena sesuai kebutuhan. Kalau seingat saya di peraturan LKPP 9 syarat teknis ya sesuai kebutuhan. Apa yang dibutuhkan? Contoh misalkan ini tadi kan benih ya, harus melampirkan foto benih. Karena memang betul-betul mendapatkan penyedia yang memiliki pembenihan. Dan di Jawa Timur ini sangat banyak ternyata. Di Malang ada, ini kebetulan kalau tidak salah waktu itu lokasinya di Jember. Di Jember juga banyak, artinya juga bukan pembatasan membatasi kesempatan penyedia, hanya membatasi kesempatan kepada McLaren ya, bahasanya Cak Dodi tadi ya. McLaren kan maklar ya. Artinya PPK betul-betul mendapatkan penyedia yang memiliki benih betul. Kejadian waktu itu di Sampang ya, karena saya tender cepat, ternyata begitu diundang untuk diterbitkan SPPBJ tidak mau. Begitu mau di daftar hitam, ngancam-ngancam, bawa rombongan LSM. Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti itu. Sehingga penyedia yang menang betul-betul penyedia yang memiliki kemampuan. Gitu ya. Terus terkait tadi, syarat-syarat tadi kalau menurut saya kurang tepat kalau ditaruh di syarat penyedia. Nih. Syarat kualifikasi penyedia itu kan kedalaman penyediaannya, menggambarkan kualifikasi usahanya. Kalau yang tadi kan cukup syarat teknis, Mas Dodi. Jadi itu cukup merupakan syarat teknis kalau menurut saya, sehingga tidak ada salahnya kalau disyaratkan. Itu bukan menambahi syarat kalau menurut saya. Kalau memang benih ya, memang dia menyatakan ada surat pernyataan memiliki pembenihan, bahkan diketahui oleh lurah setempat, ya ada fotonya. Berarti itu menggambarkan bahwa penyedia ini memang memiliki benih betul. Dan yang nawar juga banyak, tidak hanya 1-2. Enggak. Semua yang memiliki pembenihan ikut nawar. Itu kalau saya kalau dikualifikasi tidak sepakat saya. Gimana Pak Dodi, sudah jelas? Ya kalau masalah aplikasi ya namanya Biro PBJ Pemprov pembina kami ya. Kami datanglah kalau sudah diundang datanglah. Ya, silakan silaturahmi Pak. Iya. Oke, gimana Pak Dodi? Oke, sementara ya? Cukup Cak, makasih Cak Mustafa. Makasih Cak Narwita, makasih. Assalamualaikum. Pak Teten, silakan Pak Teten. Silakan Pak, di-unmute Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak Nawirya. Nawirta. Udah Nawirta Pak. Ya. Oh Nawirta. Maaf. Ya, silakan Pak. Dari BPBJ ya, mana Pak? Dari BPBJ Kota Samarinda Pak. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya Pak. Ya, selamat sore Pak Cak Mustafa. Oke, selamat sore. Apa Akang ya? Akang Teteh. Sebetulnya pertanyaan saya ini sama Mas Cak dengan pertanyaan Mas Dodi Arianto tadi. Kebetulan sudah dijelaskan dengan Cak Mustafa tentang aplikasi Apple Baja ini. Ya. Mungkin saya ingin tahu daripada aplikasi ini mulai dari input sampai outputnya apakah bisa sekalian dijadikan sebagai dapat digunakan sebagai data untuk manajemen penyedia nantinya. Mungkin itu aja Pak Cak Mustafa, karena tadi sudah dijelaskan dan saya sudah jelas dari penjelasan tadi. Mungkin yang itu aja ya, mulai dari input sampai output daripada aplikasi ini tadi. Oke, karena Cak. Aplikasi ini sangat keren ini. Ya. Oke, silakan Cak. Terima kasih Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Hingga memang aplikasi itu sangat membantu kami. Kami ini hari ini WFH, tapi hari ini saya tahu dapat penugasan paket. Bahkan tadi saya gambarkan paket yang masih didistribusi, artinya itu masih di bagian pelaksanaan, di kabar pelaksanaan. Itu saya sudah tahu, saya akan mendapatkan satu paket lagi nih, paket konstruksi. Itu sudah tahu, Pak.
Nggak usah nunggu surat atau nota dina. Oh, saya bentar lagi dapat paket. Nah, termasuk SPT-nya itu sudah by aplikasi. Jadi sudah pakai kode barcode, Pak. Tidak ada SPT kepada Pokja manual tanda tangan kabak atau kepala biro, enggak. Jadi SPT-nya sudah berupa kode barcode. Jadi seperti itu. Jadi aplikasinya. Terus di aplikasi yang baru ini kan sudah pengembangan yang tahun 2021. Ini sudah termasuk ke nanti sudah ini ke manajemen penyedia. Semacam apa ya, vendor management system. Jadi di tempat kami ada, PTA ini berarti di Jawa Timur sudah menang sekian kali dengan harga penawaran sekian-sekian, itu ada. Hingga kami sejak tahun 2020 ini ada semacam simpan ya, kalau di Kementerian PU ini kami ya semacam vendor management system, dan itu ditarik dari aplikasi Apel Baja. Kami tidak bisa menginput manual, Pak, pemenangnya itu. Pemenang itu ditarik dari SPSE, termasuk penawar 20. Itu data 20 penawar kita tarik semua. Nah, nanti disepilih pemenang dan pemenang cadangan yang mana. Itu sampai di sana. Jadi sangat membantu. Termasuk vendor management sistemnya, Pak Teten, itu terjawab dari aplikasi tersebut. Boleh main-main, Kang Teten, ke Surabaya, Jawa Timur. Siap, Cak. Siap, Cak. Iya, Cak. Berarti sampai penilaian kinerjanya ya, Cak, ya, ada semua di situ ya? Iya, ya ada semua di sana. Oke, jelas Pak Teten ya? Jelas, Pak Damirta. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ibu Elis, silakan Bu, di-unmute Bu. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ini Pak, ya ke tahun 2017 akhir. Kenalan dulu dong. Dari mana, Bu? Perkenalkan diri dulu. Dari mana? Dari mana, Bu? Maaf, Pak. Saya Elis Kamalasari dari UKPBJ Kabupaten Sumedang, Pak. Pakai bodyguard belakang, Pak. Oh, Kabupaten Sumedang. Oke. Iya, kita pernah berkunjung ke Surabaya. Waktu itu kita mau studi komparatif yang Apel Baja, Pak. Kebetulan di Sumedang juga kita setelah dari sana kita bikin aplikasi namanya Simple Oke. Tahun 2017 kita bikin, tahun 2018 kita sosialisasi. Rencananya tahun 2019 kita pakai untuk proses pengadaan barang jasa. Cuman di tahun 2019 itu kan LKPP sendiri pakai versi baru ya, Pak ya, yang langsung masuk ke aplikasi gitu. Jadi aplikasi yang kita bikin itu berhenti sampai di situ, Pak. Karena kita berpikir kalau PPK sampai harus input 2 kali kan kasihan ya, Pak ya. Tapi barusan disampaikan oleh Cak Mustafa, kalau yang Apel Baja di-link ke SPSE ya, Pak ya? Betul, langsung narik dari SPSE datanya. Ya. Oh iya, ya mungkin kami perlu belajar lagi, Pak. Kalau tadi ngobrol dengan rekan-rekan di sini, mungkin aplikasi yang kita sudah pernah bikin bisa seperti Apel Baja juga. Cuman nanti mohon bimbingannya ke Cak Mustafa gimana cara tahapan untuk nge-link ke SPSE-nya. Izin Pak, nanti akan koordinasi secara pribadi mungkin dengan rekan-rekan dari UKPBJ Sumedang. Terus yang kedua Pak, mengenai pengadaan barang. Kemarin kita banyak pengadaan hewan ternak, Pak. Hewan ternak dari kambing, sapi, dan itik. Kemarin di antara kami, rekan-rekan Pokja, ada sedikit perbedaan persepsi mengenai, kan kalau yang 1 tahun terakhir itu divisi yang sama ya Pak ya? Betul. Iya, yang 3 tahun terakhir baru pada grup yang sama. Kita ada perbedaan persepsi. Seperti itik, kalau itik kan divisinya binatang hidup dan hasil hewani. Kalau yang grupnya binatang hidup. Kemarin rekan-rekan ada, ya karena ada perbedaan persepsi, jadi yang di grup itu umpamanya pengadaan sapi. Jadi pengalamannya harus sapi gitu. Pengadaan domba harus domba gitu. Kita sempat diskusi juga gitu. Jadi ada perbedaan persepsi, ingin pencerahan dari Cak Mustafa.
bagaimana divisi itu, bagaimana grup itu, apa ketika pengadaan kambing, apa harus pengalamannya kambing atau boleh juga binatang hidup yang lain gitu. Sekian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, makasih Mbak Elis. Kalau saya berpendapat, kalau kambing harus kambing, itu bukan kelompok namanya. Berarti sama itu. Bukan kelompok yang sama, tapi hewan yang sama. Nah, artinya harusnya kalau kelompok grup yang sama, ya hewan. Hewan berarti kan bisa sapi, bisa kerbau, saja ya, Pak, ya? bisa kambing, kan gitu. Yang penting hewan hidup, kan gitu ya tadi. Berarti kalau divisinya berarti diambil 2 digit yang di atasnya. Sejak peraturan Perpres 16 ini kan sudah mengatur kelompok atau divisi. Beda dengan Perpres yang 54. Kalau yang 54 ini kan bisa kita isi pengalaman pekerjaan sejenis atau yang sama, kan boleh. Lek sapi ya sapi, kalau kambing ya kambing. Tapi kalau yang Perpres 16 tahun 2018 dan Perlem LKPP nomor 9 itu kan divisi dan kelompok. Artinya ya enggak boleh sama. Kalau sama itu berarti kan sudah menyalahi kalau menurut saya. Jadi dikembalikan ke buku kode baku komoditas Indonesia. Kalau kambing masuk di kelompok yang mana? Kalau masih masuk kelompok 014, di situ mungkin kambing, ada sapi, ada ayam, ada kan gitu ya. Berarti 3 digitnya itu kelompok atau grup yang sama. Kalau kambing harus kambing, berarti kalau menurut saya itu menyalahi aturan, bahkan bertentangan dengan ketentuan. Jadi ya hewan-hewan ya boleh sapi, boleh kerbau, boleh kambing, ya Cak Nawirta ya. Bahkan boleh kucing juga, bahkan kali ada pengadaan kucing. Nah gitu ya. Kalau di sini kambing hidup gitu. Nah, jangan-jangan nanti pengadaan sate ya harus sate kambing kan? Gitu. Kalau sate kambing beda lagi. Sate ayam kan gitu. Iya Pak, izin satu lagi Pak, boleh Pak? Makasih. Iya, silakan Bu. Boleh monggo. Aduh, di sininya banyak ini Pak, banyak gangguan jadi lupa. Di sininya banyak gangguan Pak. Ya sebentar Pak, nanti ini dulu Pak. Oke, nanti ya Bu. Pak ya, Om Dut, silakan Om Dut. Om Dut, silakan di unmute Om Dut. Halo, suaranya nggak jelas Om Dut. Kurang, suaranya belum keluar. Nggak dengar suaranya. Nggak ada Om suaranya. Suaranya nggak metu. Suaranya nggak enak. Coba headsetnya dilepas kalau pakai headset. Langsung ke komputernya aja. Ke laptop. Oh. Nggak jelas ya. Dengaran. Nanti nggak keluar ya. Coba lagi, dicek. Iki Om Fajar tuh iki. Fajar ya. Tapi suaranya nggak ada ini Cak, gimana ini? Suaranya nggak betul. Urung atus ini atus sih. menyerah. Jadi mau nanya pakai bahasa isyarat agak bingung kita. Ya. Oke, nanti mungkin lagi yang di chat dulu ini ada Pak M. Ihwan. Jangan lupa teman-teman ini link postesnya, link daftar hadirnya Mas Nawir tadi, ingatkan Mas. Siap. Untuk kawan-kawan yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa ngisi link postes ya, karena akan ditutup 10 menit setelah acara kita berakhir. Ini kita lanjutkan yang di kolom chat dulu ya, Caya. Ada pertanyaan dari Pak M. Ihwan. Pengadaan barang bagaimana apabila ada kejadian penyampaian dokumen penawaran yang salah kamar ini, Cak? Gimana? Kalau kualifikasi masuk ke teknis masuk ke kualifikasi, bagaimana ini kalau pengadaan barang, Cak? Kalau yang sudah diatur tegas itu jasa konstruksi, konsultan maupun pekerjaan konstruksi. Tapi di pekerjaan pengadaan barang dan jasa lainnya tidak diatur seperti itu. Artinya yang penting peserta menyampaikan dokumen. Bisa jadi peserta itu menyampaikan dokumen teknisnya ke kualifikasi. Bisa juga menyampaikan kualifikasi yang diupload di bagian teknis. Tidak masalah. Kalau di barang dan jasa lainnya sepanjang yang dipersyaratkan disampaikan oleh peserta, kalau saya pribadi beranggapan yang memenuhi syarat. Beda dengan jasa konstruksi. Jasa konstruksi
apabila menyampaikan penawaran teknis di-upload di kualifikasi, maka dianggap bukan penawaran teknis. Demikian juga sebaliknya ya Mas Nawirta ya. Tapi di barang dan jasa lainnya tidak diatur seperti itu. Kalau artinya sepanjang di pengadaan barang nggak masalah berarti itu ya Cak ya, untuk salah kamar. Nggak masalah. Salah kamar itu nggak ada ketentuan yang melarang. Kalau ditentukan di terjawab ya. Di SDP gimana, nggak boleh itu Cak? Lah, ketentuan mana yang kita anut acuannya? Gitu, okay. Kalau ketentuan di atasnya tidak mengatur ya janganlah. Berarti kan itu namanya menyalahi ketentuan. Berarti nggak ketentuan DW kan tidak boleh Pak. Jadi ketentuan pengadaan barang jasa melalui penyedia ya diatur di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018. Ya kita ikuti saja lah. Daripada nanti kita kena sanggah, kena pengaduan, kan tambah jeru ya Cak Nawirta ya. Oke Cak. Ya, ini kayaknya Ibu Elis ini udah siap lagi nih mau nanya. Silakan Bu, di-unmute Bu kalau udah siap Bu. Iya, makasih Pak. Maaf tadi ada tamu dulu. Ini Pak mengenai persyaratan teknisnya untuk tenaga ahli sama peralatan. Seperti tadi diceritakan yang pengadaan ITIK. Tenaga ahlinya apakah dari penyedia yang ikut tendernya atau dari penyedia yang mempunyai dari peternaknya gitu Pak. Terus yang selanjutnya yang mengenai peralatan. Peralatan seperti pengadaan ITIK kan kita sampaikan harus mempunyai peralatan untuk alat angkut ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, persyaratan tenaga ahli sama peralatan itu untuk pengadaan apa dan dalam keadaan apa harus kita persyaratkan di persyaratan teknis. Itu Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Gimana Cak? Oke, masih saya coba jawab. Kalau saya salah bisa diskusi dengan teman-teman juga di forum ini, karena lebih baik berpendapat, lebih banyak pendapat itu kan lebih baik. Terkait tenaga teknis, kalau menurut saya sih, kalau cuman pengadaan ITIK ya, kan kita penyedia itu tinggal ambil ke pembenihan ITIK, kirim. Artinya tenaga teknis itu ya cukup milik dari si peternakan, milik dari holding ground ya. Kalau kalau sapi atau kambing itu ya sebetulnya tenaga teknis semacam S1 kedokteran hewan, biasanya begitu ya. Itu sebaiknya ya miliknya bukan milik penyedia, miliknya berarti milik dari holding ground, pemilik holding ground atau si peternak sapi atau kambing atau ayam tersebut. Karena kalau dipersyaratkan ke penyedia, nah fungsinya apa? Kalau cuman ambil kirim kan gitu aja Cak Nawirta ya. Kalau menurut saya ya kurang tepat. Artinya mungkin kalau memang pengadaan itu dibutuhkan surat dukungan ketersediaan hewan dari holding ground, dan yang kedua holding ground harus memiliki tenaga teknis atau tenaga ahli tentang hewan. Itu menurut saya boleh, tapi bukan milik penyedia si peserta tender. Peserta tender mana sih yang memiliki langsung dokter hewan atau tenaga teknis ahli peternakan? Kemungkinan kecil ya. Kalau saya persyaratannya cukup dari si pemilik holding ground tersebut. Artinya misalkan dipersyaratkan surat dukungan atau ketersediaan hewan. Dilampiri juga memiliki tenaga teknis peternakan. Itu cukup milik holding ground-nya kalau menurut saya. Dan bukan milik peserta tender. Justru kalau peserta tender mengada-ada malah menurut saya. Kenapa? Mohon maaf barangkali di sini ada penyedia. Penyedia itu kan cukup McLaren toh, Mbak Elhis. Beli di A, dikirim ke kita, kan gitu ya. Cukup beli, kirim, kan gitu. Mungkin pada selama pengiriman harus didampingi oleh tenaga teknis peternakan atau hewan, atau ahli tenaga dokter hewan, dan seterusnya. Itu pada saat pengiriman harus didampingi, mungkin boleh. Sehingga menjamin bahwa hewan itu tetap akan sehat. Karena pernah ada suatu UPD di tempat kami, pengadaan ITIK waktu itu.
pengirim dikirimkan ke Sumeneb, ternyata Sumeneb mati semua. Nah, bisa jadi itik yang dikirim waktu itu tidak sehat. Karena apa? Holding ground-nya tidak memiliki tenaga teknis peternakan atau dokter hewan barangkali tidak miliki itu. Sehingga hewan-hewan yang dikirim tidak dalam kondisi sehat. Atau fasilitas pengiriman pada saat diangkut tidak memenuhi syarat minimal yang ditetapkan bagaimana pengiriman hewan yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Kementerian Pertanian misalkan, atau Kementerian Peternakan ya, seperti itu. Mungkin itu Mbak Eli, saya kurang sependapat kalau milik penyedia, milik holding ground-nya saja. Oke. Penyedia hanya beli kirim gitu aja kok. Oke, jelas ya Bu Elis. Terus yang kedua alat angkut ya, alat angkut ya. Di unmute Bu, nggak kedengaran. Iya, alat angkut Pak. Ya. Nah, sebetulnya kalau alat angkut, kalau menurut saya lagi-lagi menurut saya, apakah penyedia memiliki alat angkut khusus hewan? Kalau penyedia memang dia spesialis penyedia hewan, tentunya punya. Tapi kalau penyedia yang memiliki hanya izin usaha tentang perdagangan ternak, kemungkinan kecil kan memiliki itu. Kalau menurut saya ya, persyaratan memiliki alat angkut ya agak perlu dipertanyakan. Karena apa? Pada saat pengadaan hewan itu si penyedia beli ke holding ground, tentunya alat angkut pasti milik dari si pemilik holding ground, bukan milik penyedia. Ya mungkin itu di surat dukungan saja. Yang pertama memiliki ketersediaan, misalkan pengadaan itik nih 1000 ekor, memiliki ketersediaan benih sebanyak yang dipersyaratkan. Yang kedua memiliki tenaga teknis peternakan. Yang ketiga memiliki alat angkut yang memadai sesuai dengan ketentuan. Misalkan memang Kementerian Pertanian atau Peternakan mengeluarkan aturan tentang itu, berarti boleh. Kalau enggak, yang penting kan diangkutkan itu, tapi alat angkutnya harus memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Kalau menurut saya cukup milik holding ground sih, bukan milik penyedianya. Penyedia soalnya mohon maaf McLaren loh Mbak Elis. Berarti cukup surat dukungan aja itu Bu. Iya, ya, makasih Pak. Kayak saya tadi. Sudah kan dari pembenihan, ya saya klarifikasi. Lumayan oleh SPP di Rongdino, kan gitu ya Mas Nabil. Ya, oke. Jelas ya Bu Elis? Ya, jelas Pak. Makasih Pak. Oke. Sama-sama. Ini udah pukul 15.59, tapi kita kasih ada pertanyaan ini. Bagian Barjas gimana? Jadi nanya. Ini ada tadi buat. Siap. Suaranya. Monggo ya, Pak. Atau yang di chat masih ada nih. Satu Pak, non sewu Pak. Iya. Dari bagian Barjas Kota Tegal. Kota Tegal. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Haryono Pak. Pak Haryono. Pak Haryono. Ya, mohon izin bertanya. Di tempat kami ada pengadaan bebek dan kandang. Nilainya cukup besar Pak. Iya. Kandang-kandangnya. Ya, itu apakah harus dipisah yang kandangnya itu konstruksi atau bisa digabung, Pak? Terima kasih. Oke, Kak, silakan, Sa. Berdasarkan Perpres 16 di pasal 20 kembali lagi yang mengatur tentang pemaketan. Di sana pemaketan barang jasa itu juga berdasarkan pelaku usaha, kan gitu ya, pelaku usaha. Kalau salah satu syaratnya itu, kalau pelaku usaha tidak mungkin salah satu siup itu memiliki dua jenis pekerjaan yang sangat beda jauh. Satunya konstruksi, satunya pengadaan ternak. Menurut saya itu salah pada saat proses pemaketan. Jadi kalau saya berpendapat pengadaan kandang itu dipisah dari pengadaan hewan. Jadi izin usahanya berbeda, sangat berbeda jauh. Jadi pemaketan itu juga harus ketersediaan barang jasanya. Di pasal 20 Perpres bisa dibaca. Terus yang kedua, ketersediaan pelaku usahanya. Kalau jenengan jadikan satu, Mas bagian Barjas jenengnya apa ini? Haryono, Pak. Mas Haryono. Itu terus pelaku usahanya gimana izinnya? Saya yakin enggak ada. KSO, Pak. KSO monggo, tapi kurang tepat. Itu salah di pemaketan. Artinya kalau menurut saya bisa jadi
PPK itu tidak membuat dokumen identifikasi kebutuhan. Jadi identifikasi kebutuhan itu kan masing-masing paket konstruksi sendiri, paket pengadaan barang sendiri, paket jasa lainnya sendiri, konsultan juga sendiri. Berarti salah dalam pemaketan kalau menurut saya, lebih tepat dipisah. Atau barangkali Cak Suhendra berpendapat nih, Apip nih. Cak Suhendra. Oke, Cak, silakan. Harus ikut ngomong lah Apip ini. Mau nambah pendapat apa Prof Muklis kalau mau nambah? Ya, kenapa Cak? Pertanyaannya apa tadi, Cak? Lah. Pengadaan ini loh, ada pengadaan kandang-kandangnya. Dan kandangnya. Oh, kandang. Kandang dengan kalau saya berpendapat ya harus dipisah. Bagaimana, apakah terjadi kesatuan atau harus dipisah? Kalau saya juga berpendapat itu sebaiknya dipisah. Beda kompetensi lah. Iya, betul. Itulah kan salah satu syarat pelaku usahanya beda. Pak Haryono, bagaimana? Mungkin terdapat ya, Mas Haryono ya. Yes. Walaupun salah, Mas. Sekalipun itu kandangnya model knockdown, Pak ya. Iya. Pengadaan barang maksudnya dipisah, Pak, gitu ya, Pak. Tetap. Pemaketannya kan beda, Mas. Pemaketan itu diidentifikasi mulai dari ketersediaan pelaku usaha. Apakah ada, Mas Haryono pernah menjumpai satu CV katakanlah memiliki izin usaha, yang satu peternakan, yang satu konstruksi? Kan tidak ada. Kalau menurut saya itu dia punya 2 izin. Ada ya? Oh, 2 punya izin. Dia punya SIUP, punya jasa konstruksi punya. Jadi dia punya 2 izin. Karena jenis barang jasanya sudah berbeda. Ya, menurut saya harus dipisah itu. Okay. Memang nilainya lumayan, Pak, di atas 1 miliar. Soalnya kalau nilai gede itu Pak, Mas Haryono, itu juga mohon maaf diinceng-incengi LSM, ya APH ya, juga. Pak. Enggak diinceng Pak, dikindili Pak. Nah, malah dikindili, sampai non-dindi ditutup malah. Iya Pak. Sebaiknya dipisah dulu. Pak Haryono. Siap. Terima kasih Pak. Pak Muklis barangkali itu berpendapat. Pak Muklis. Masih belum. Ini ada pertanyaan dari Pak Suryo, Cak. Jika pada saat reverse auction terjadi penawaran di bawah 80%, apakah perlu dilakukan perhitungan kewajaran harga? Gimana, Cak? Kalau habis reverse auction ternyata ada yang di bawah 80, apakah harus kewajaran harga? Jadi di reverse auction itu kan tidak diatur lagi, ya. Kewajaran harga itu pada saat proses di awal. Jadi dari ketiga peserta itu manakala ada di bawah 80 kan sudah kita lakukan evaluasi kewajaran harga, kan gitu ya. Kalau sudah reverse auction kan sudah enggak, karena itu sudah begitu reverse auction lebih rendah otomatis langsung sebagai pemenang, kan gitu ya, ditetapkan pemenang. Kalau menurut saya ya sudah tidak. Tapi penyedia ini kan tentunya sudah menghitung. Kalau tidak mungkin ngawur lagi. Kalau kemarin 80% aja sudah diminta bukti perolehan harganya yang di bawah 80%, tidak mungkin ngawur lagi. Ya kan yang pengalaman saya itu dilakukan reverse auction, yang nomor 2 sudah tidak ikut lagi. Karena nanti malah saya tidak wajar Pak nanti penawaran saya gitu. Daripada saya rugi, biarin tidak ikut reverse auction gitu. Ada gitu. Jadi harga yang kemarin tetap biarinlah sehingga tetap yang kedua dia. Gitu. Jadi kalau udah saya hitung ya, enggak tahu kalau Cak Suhe. Ya, gimana Cak Suhe, apabila di bawah setelah reverse auction ada yang di bawah 80, apakah dilakukan kajian harga lagi atau langsung penetapan? Pertanyaan dari Pak Suryo ini. Pasti. Pak Haryono. Ya, Mas Hendra, gimana? Halo, Pak Prof. Pak Muklis tuh. Apa tuh? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Suryo. Kalau setelah reverse auction ada yang di bawah 80%, apakah dilakukan perhitungan kewajaran harga atau dilanjut ke penetapan? Sebenarnya reverse auction itu apa sih sebenarnya? Pertanyaannya? Penawaran berulang. Penawaran berulang. Kalau dia hanya 2 yang menang kan dia dilakukan reverse auction. Sekarang ada perubahan yang sekarang ini?
Belum. Tentang Kan belum reversal terbit, 4.4 itu ada perubahan nggak? Apakah hanya 2 yang memasukkan penawaran, ataukah 2 yang apa namanya yang lulus gitu? Kalau aplikasi versi 4.4 ini kan hanya 2 yang nawar lanjut reverse auction. Nah, sekarang pertanyaannya, peraturan LKPP-nya belum terbit. Nah, reverse auction itu apa sih tujuan awalnya gitu? Reverse auction kan tujuan awalnya kan hanya mencari negosiasi gitu kan, antara jikanya 2 yang memasukkan penawaran, kan tujuannya kan itu sebenarnya kan? Iya, betul. Makanya kan kalau memang dia tawar-menawar rendah, ya sudah gitu kan. Ini kan intinya kan kalau dulu kita pertemukan satu penyedia dengan si Pokja satunya, satu penyedia, nah dikhawatirkan kan ada persekongkolan nih, gitu, mengatur nih, ngasih tahu tuh, penyedia yang satunya sekian loh, gitu. Betul. Jadi, Pak Suryo. Jadi sebenarnya jelas ya kalau barang sih nggak ada masalah. Apa yang mau diklarifikasi lagi? Ini kan sebenarnya kan kesempatan untuk lakukan negosiasi kepada 2 penyedia yang memasukkan penawaran sebenarnya reverse auction itu, gitu. Ya kan? Oke. Sepakat, ya, betul, sepakat, Prof. Nah, gitu sih. Jangan dikit-dikit diklarifikasi gitu. Ada yang bareng lagi nih Pak Maujun. Pak Maujun Buhari. Tapi videonya belum muncul ini Pak Maujun ini. Boleh. Pak Maujun, silakan Pak Maujun. Di unmute Pak. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Pak? Nah, saya dari UKPPJ Kabupaten Maluku Tenggara Pak. Tenggara ya, silakan Pak. Silakan Pak. Pak, ini ada paket rehabilitasi SD, sekolah dasar dan beserta mobiler Pak. Itu pemaketannya gimana Pak kalau memasukkan dia di dalam tender Pak? Apakah dipisah ataukah satu paket ataukah disubkontrakan Pak? Dimasukkan ke konstruksi atau pengadaan sendiri-sendiri Pak? Mohon penjelasannya Pak, makasih. Silakan Cak Mus. Oke, siap. Lagi-lagi berpendapat ya Pak Mauzun. Kalau saya berpendapat kembali lagi ke Perpres 16 di pasal 20 tentang pemaketan. Pemaketan itu kan ketersediaan barang jasanya, terus ketersediaan pelaku usahanya. Jadi kalau menurut saya, sebagian pendapat Cak Suhendra tadi, bahwa kalau kompetensinya beda, ya sebaiknya dipisah. Itu kan barang jasanya beda jauh ya antara konstruksi dan meblernya. Kalau saya berpendapat lebih baik dipisah. Mulai dari pemaketan itu sudah dipisah paket tersebut. Yang konstruksi yang mana, yang mebel yang mana. Sehingga betul-betul nanti mendapatkan penyedia yang kompeten untuk pengadaan mebelnya. Konstruksinya pun begitu. Betul-betul mendapatkan penyedia yang kompeten di bidang konstruksinya. Kalau menurut saya kedua paket tersebut sebaiknya dipisah gitu. Setelah konstruksi selesai barulah meja atau meblernya dikirim, tapi proses tendernya sudah jalan, tinggal pengiriman. Begitu konstruksi selesai, si penyedia mebel tadi tinggal kirim mebelnya. Gitu. Kalau saya berpendapat dipisah, Mas apa tadi, Mas Mauzul, jangan dijadikan satu. Oke, internetnya terputus sekali ya. Iya, dari Maluku. Ini lewat 10 menit ya. Ini udah lewat 10 menit, apa kita tutup dulu ini, Cak? Pak Prof? Ya, tutup dulu aja, nanti dilanjut diskusi Anda ya. Oke, kita tutup dulu ya. Bebas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sobat-sobat semua, demikianlah webinar kali ini tentang pengadaan barang yang disampaikan oleh narasumber kita, Cak Mustafa. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kalau Cak Mustafa memberikan closing statement dulu lah. Kesimpulan kita webinar kali ini bagaimana, Cak? Nanti kita tutup. Silakan, Cak. Siap. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, bukan closing statement ya. Saya hanya mengajak aja segala sesuatu dikembalikan ke aturan mainnya, Bapak Ibu. Jadi
kalau PPK membuat dokumen persiapan pengadaan sebelumnya sejak pemaketan ya dilakukan pemaketan sesuai ketentuan Perpres di pasal 20 ya. Pasal 20 itu sudah diatur tentang pemaketan barang. Sehingga proses pengadaan barang jasa ini pemaketannya sudah benar. Terus yang kedua, pada saat PPK membuat dokumen persiapan pengadaan, ya seluruh dokumen persiapan pengadaan sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh penetapan HPS. Penetapan HPS itu juga harus berdasarkan sumber harga yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dari elektronik maupun non-elektronik. Nah, sekarang Pokja pemilihan sebelum melakukan proses tender harus melakukan review. Salah satunya spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis ini apakah tidak mengarah? Terus yang kedua, apakah HPS ini sudah disusun berdasarkan data yang dipertanggungjawabkan? Pokja harus mempertanyakan sumber datanya. Jadi kayak saya harus di review itu saya kembalikan. Jadi bahkan di Perlem 9 itu saya screenshot yang khusus untuk review HPS. Jadi yang pertama umur HPS harus 28 hari kerja. Yang kedua, riwayat penetapannya harus berdasarkan sumber harga terkini. Jadi harga pasar terkini Bapak Ibu. Jadi kadang ada PPK gampangnya kontrak tahun lalu, tidak begitu. Jadi kontrak tahun lalu itu hanya merupakan salah satu sumber. Tapi yang terpenting sumber harga terkini. Terus rancangan kontrak juga gitu harus betul-betul diperiksa oleh Pokja. Karena rancangan kontrak merupakan bagian yang dikompetisikan, tidak boleh berubah sampai penandatanganan kontrak kecuali mempersingkat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang akan melewati tahun anggaran. Terus yang pada saat proses pemilihan, pada saat penetapan dokumen pemilihan, Pokja dilarang menambah syarat, harus sesuai syarat-syarat yang ditetapkan oleh PPK. Terus proseslah dengan benar. Jangan ada klik di antara kita, ada dusta di antara kita. Karena diawali dari proses yang benar, segala sesuatunya akan berakhir dengan baik dan benar pula. Hindari hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan ketentuan supaya kita sebagai Pokja juga selamat dunia akhirat ya Mas Nawirta. Itu yang bisa saya sampaikan. Kata kuncinya segala sesuatunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas Nawirta. Oke, terima kasih Cak Mustafa atas closing statement-nya. Oke lah, baiklah sobat-sobat semua. Dengan berakhirnya acara ini kita akhiri webinar kali ini mengenai syarat penyedia dan evaluasi. Kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Cak Mustafa, kepada MS Training and Consulting, kepada Prof. Muklis, dan guru kita Pak Dimuji Santosa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan sebaik-baiknya, kita aplikasikan di pekerjaan kita yang akan datang. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kata-kata atau yang tidak ada yang kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati Bapak-bapak dan sobat-sobat semua, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.